kita akan lanjutin spoiler dulu episode 158. Saat Tang San membawa Xiao dan Lu Gao ke sekte Haotian, dia menemui pamannya Tang Xiao. Lalu dia menanyakan tentang Aula Wuhun yang memiliki orang di tingkat 99. Tang Xiao kemudian menceritakan tentang orang itu dan menyebutkan bahwa sekte Haotian juga memiliki orang di tingkat 99. Itu adalah kakek buyut Tang San, Tang Chen. Namun dia sudah lama meninggalkan klan. Menurut perkataan ayah Tang Xiao, Tang Chen pergi untuk meningkatkan tingkatannya menjadi tingkat 100. Namun, sudah 30 tahun tidak ada kabar apapun tentangnya. Tang San lalu bercerita kalau dia akan berlatih ke Pulau Dewa Laut. Mendengar akan pergi ke Pulau Dewa Laut, Tang Chen terkejut. Lalu dia mengatakan kalau Pulau Dewa Laut adalah tempat yang berbeda. Pemimpin Pulau Dewa Laut, Bu Saiki, juga berada di tingkat 99. Dan jika bertarung di wilayahnya, bahkan Tang Chen dan Xian Doliu tidak memiliki kemenangan. Setelah beberapa hari, Tang San dan Xiao pergi ke dalam hutan, tempat Tang Hao dan Ayen berada. Saat Tang San sampai, dia langsung menyapa Tang Hao. Dan Ayen dengan lembut menyambut Xiao dan Tang San. Berkat berada di tempat sumur es dan api, pertumbuhan Ayen meningkat pesat. Lalu Ayen membelai wajah Xiao. Dia nampaknya menyadari kondisi Xiao saat ini. Tang Hao yang melihat Xiao mengepalkan tangannya, dan aura kejam menyebar. Tang San yang melihat itu tidak ingin berlarut-larut. Dia mengalihkan pembicaraan tentang sekte Tang yang dia buat, dan bergabungnya 4 klan atribut tunggal. Lalu setelah itu, Tang San meminta restu untuk bertunangan dengan Xiao. Meskipun sedikit terkejut, Tang Hao menyetujui permintaan putranya, dan Ayen menyatukan tangan Tang San dan Xiao, dan membuat sebuah cincin di jari-jari mereka. Bersama dengan itu juga, jiwa Xiao kembali untuk sementara. Dia menyapa Tang Hao dan Ayen, lalu memeluk Tang San. Kemudian Sin berganti ke tempat Mu Bai dan Zhu Qing. Setelah menerima surat dari Guru Agung, mereka kembali ke kerajaan Tiandu. Mereka langsung menuju tempat Ronggong dan Oscar. Di sana juga ada Ma Hongjun yang sedang bertengkar dengan Bai Qianxiang. Mu Bai kemudian bertanya tentang Bai Qianxiang. Ma Hongjun pun langsung menjawab Mu Bai. Dia berkata kalau Qianxiang adalah sepupu Tang San. Mu Bai lalu menanyakan di mana Tang San berada dan bagaimana Xiao. Ma Hongjun menjawab, Tang San sedang ada urusan keluarga. Tapi saat berbicara tentang Xiao, Ma Hongjun mengeluarkan aura kuat. Dia menyebut semuanya karena ulah Aula Wuhun. Mendengar itu, ekspresi Mu Bai pun berubah. Auranya menyebar dengan kuat, bahkan membuat Qianxiang agak mundur. Lalu sebuah suara terdengar. Itu berasal dari Guru Agung yang mengatakan tidak ada gunanya marah sekarang. Jika ingin balas dendam, kalian harus meningkatkan kekuatan. Mereka pun menoleh ke arah Guru Agung berkata, dan di sisi Guru Agung ada Dolo Pedang yang berjalan bersamanya. Guru Agung berkata sebelum pergi ke Pulau Dewa Laut, mereka harus mengetahui kemampuan masing-masing dan bekerja sama. Dan untuk melatih mereka, Dolo Pedang yang akan melakukannya. Mendapati bahwa Dolo Pedang yang akan turun tangan, mereka semua terkejut. Mereka tahu bahwa judul Dolo tingkat 97 sangat mengerikan. Terlebih lagi untuk Oscar, jika dia tidak dapat bertahan lama, Dolo Pedang mungkin tidak mengizinkan Ronggong ikut ke Pulau Dewa Laut bersamanya. Lalu Mu Bai dan yang lainnya melepaskan kekuatannya. Selain Ma Hongjun terlihat 6 cincin roh di antara mereka, dan yang paling tinggi adalah Mu Bai. Menurut pandangan Guru Agung, Mu Bai mungkin sekarang memiliki tingkat ke-65. Namun sebelum pertempuran berlangsung, Tang San bersama Xiao datang ke tempat itu. Tang San lalu meminta untuk bergabung di acara latihan dengan Dolo Pedang. Dolo Pedang membiarkan Tang San bergabung. Sesaat kemudian Dolo Pedang melepaskan kekuatannya. Jelas terlihat 9 cincin roh mengelilinginya, lalu dengan cepat menyerang. Menghadapi itu, Tang San melepas 2 domainnya, dan teman-temannya juga siap menyerang. Dengan bantuan Ronggong, mereka bisa dianggap masuk ke tingkat 70. Dan silih berganti menyerang Dolo Pedang. Namun judul Dolo di tingkat 97 berbeda. Semua serangan bisa dihalau. Dan ketika Dolo Pedang mengeluarkan kemampuan sejatinya, mereka sangat tertekan, tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah menerima kekalahan, mereka berkultivasi di kamar masing-masing. Dan setelah berlalu 3 hari, Ma Hongjun meningkatkan tingkatannya. Mungkin karena pengaruh tekanan Dolo Pedang.